Nama saya Nabila Zuhra Mubarak dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UINSU Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator, yang keempat masuk ke materi kita. Nah, di sini kita akan membahas kompetensi inti. Yang pertama itu ada memahami dan meyakini bahwa hadis sebagai salah satu sumber dalam agama Islam. Dan yang kedua meyakini bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Dan yang ketiga memahami hadis pertama dan maknanya. Nah, di sini juga ada kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan kembali atau menerjemahkan dan menghafal hadis yang pertama. Yang kedua mampu membaca hadis arba'in yang ke-1 tentang niat. Dan yang ketiga mampu menghafal kembali hadis yang pertama. Nah, yang ketiga ada tentang indikator. Indikator ini meliputi yang pertama memahami isi kandungan hadis arba'in yang pertama, dan yang kedua menerapkan isi kandungan hadis arba'in yang pertama dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini kita masuk ke pembahasan materi inti kita tentang hadis arba'in yang pertama, tentang segala perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis arba'in yang pertama adalah An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi. Arti dari hadis arba'in yang pertama adalah dari Amirul Mukminin Abi Habsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang yang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginkan. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan di dalamnya. Yang pertama, kata niat dalam bahasa Arab berarti keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Tidak terdapat definisi khusus niat. Niat hanya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya atau membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Itu menjadi sebab niat menjadi rukun atau syarat sah bagi semua amal ibadah. Niat juga tekad untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Niat merupakan unsur penting dalam setiap perbuatan. Niat juga menentukan tujuan di balik tindakan kita. Niat dapat mempengaruhi nilai moral, keikhlasan, dan mempengaruhi keberkahan suatu amal perbuatan. Dalam banyak keberkahan suatu amal perbuatan dan banyak konteks Islam yang mengajarkan pentingnya niat yang tulus dan ikhlas sebagaimana niat itu menjadi landasan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.